Shalom. Haleluya. Yuk kita siapkan hati dan kehidupan kita menjadi bejana-bejana yang siap untuk diisi oleh firman Allah. Dan biarlah kita memiliki hati yang lembut, yang mau diarahkan, yang mau dibentuk dan yang mau disempurnakan. Firman Allah di hari peringatan Pentakosta hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus atau hari ke-10 setelah kenaikannya. Maka kita bisa melihat firman Allah mengisahkan bagaimana murid-murid bertekun di dalam doa setiap hari sejak Yesus sebelum naik ke surga berpesan jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa yang akan memperlengkapi kehidupanmu sehingga engkau menerima kuasa dari atas. Dan dengan kuasa itu engkau dimampukan untuk dapat menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah semua selesai, aku akan kembali kepadamu dan membawa engkau supaya di mana aku berada, engkau berada. Pekerjaan Yesus sudah diselesaikan selagi dia ada di dunia. Dan kini dia melanjutkan pekerjaan di dunia kekekalan. Namun pekerjaan di dunia tetap harus dilanjutkan. Itu sebabnya dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk dapat memberitakan Injil, membaptis orang, mengajar apa yang pernah diajarkan, supaya mereka semua menjadi murid-murid Tuhan yang mau dibentuk, disempurnakan, dididik, dibina, dibentuk. Kemudian mereka masing-masing masuk ke dalam sebuah gereja dan mereka menjadi jemaat yang aktif, yang menjadi murid dan juga kelak pandai untuk memuridkan orang lain. Dengan demikian maka misi Tuhan tidak akan berhenti sampai pada ia naik ke surga, tetapi dilanjutkan oleh orang-orang yang percaya, yang mau membuka hati untuk dapat menjadi alat bagi kemuliaannya. Dan ketika kita mau menjadi alat bagi kemuliaannya, kita tidak akan mungkin mampu untuk dapat mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Bapa di surga menjanjikan Roh Kudus yang akan memperlengkapi saya dan saudara di masa modern ini. Karena itu yuk kita belajar firman Allah dengan tema pentingnya baptisan Roh Kudus. Banyak orang cuma berhenti sampai menjadi orang percaya dan dibaptis. Sakramen baptisan sudah dilakukan belum lama ini dan tiap bulan kita juga melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tetapi ada satu hal yang mungkin juga di masa era modern ini kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh akan pentingnya baptisan Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya. Dunia semakin keras, perjuangan kita tidak semakin mudah, banyak teknologi yang semakin bergerak canggih, dan banyak hal yang diganti dengan teknologi. Maka hati manusia tidak lagi harus bergantung menjadi seperti mesin, tetapi menjadi hati-hati yang memiliki kemauan dan inisiatif yang aktif untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu semua tidak akan mungkin mampu dengan persaingan teknologi alat mesin yang semakin canggih, yang menggantikan posisi kemanusiaan. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang tetap bertahan, diperlengkapi Roh Kudus, sehingga kita akan mungkin dapat terus sampai kepada tujuan Allah
di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Masih ingat lagu Api Pentakosta Ku Punya? Itu lagu jadul ya. Api Pentakosta Ku punya, ku biarkan menyala. Masih ingat? Masih bisa? Kita angkat lagu pujian dulu ya, sebelum kita lanjutkan. Oke. Ya, semangat ya. Api Pentakosta ku punya, aku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, aku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, aku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Dalam sebuah prosesi resmi ketika kita punya acara di Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia yang berada dalam wadah organisasi sebagai aras gereja yang menaungi para sinode yang ada di gereja di Indonesia bahkan di dunia dalam aliran Pentakosta namanya PGPI. Lagu Api Pentakosta Ku Punya adalah lagu yang selalu dinyanyikan untuk mengobarkan api Pentakosta pada setiap orang hamba-hamba Tuhan khususnya supaya mereka tetap bernyala. Nah, apakah Roh Allah masih bernyala dalam hati kita saat sekarang ini? Roma 12 ayat 11 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan bagaimana hal itu bisa kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Nah, cerita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, peristiwa yang pernah terjadi sebagai bukti sejarah yang nyata bukan dongeng, ditulis oleh Alkitab sebagai peringatan buat kita sekalian. Bahwa ketika hari Pentakosta, hari ke-50 Penta, ya, bahwa itu ada sebuah momen yang begitu luar biasa, di mana Allah mencurahkan rohnya kepada 120 murid laki-laki dan perempuan yang berkumpul di loteng Yerusalem di sebuah tempat setelah mereka beberapa hari yang lalu melakukan pemulihan pembaruan tentang murid Kristus. Dari 12 murid yang ditetapkan Tuhan, ada satu yang hilang yaitu Yudas Iskariot. Dan sebelum hari Pentakosta itu, maka dilakukanlah pemilihan yang jatuh kepada Matias sebagai pengganti posisi Yudas Iskariot. Sehingga posisi 12 murid tetap ada. Dan itu terjadi di hari Pentakosta. Beserta dengan murid-murid yang lain, bahkan termasuk para wanita sebagai murid Tuhan yang setia melayani dengan kekayaannya. Dan mereka semua dilawat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan bentuk lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu, ada banyak hal yang berubah dari masa kehidupan yang sebelumnya dengan masa kehidupan yang saat itu. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 4 dan 5.
yang memberikan kuasa kepada orang percaya untuk dapat melayani. Di dalam perjanjian lama pada waktu itu kita ingat bahwa Roh Kudus itu tinggal pada seseorang itu cuma sifatnya sementara. Seperti yang terjadi pada waktu Saul sebagai raja setelah diurapi oleh Allah melalui Samuel. Nah, Roh Kudus ada pada Saul. Tetapi ketidaktaatan Saul membuat Roh Kudus undur daripada dirinya. Roh Kudus tidak lagi tinggal bersama dengan dia, dan Roh Kudus meninggalkan kehidupan Raja Saul. Itu sebabnya ketika Roh Kudus tidak lagi ada, maka Saul dipenuhi dengan roh yang lain, yang mengganggu kehidupannya, ketentraman, ketenangannya, dan pada waktu itu dia butuh penghiburan dengan pujian yang dinaikkan oleh Daud. Tetapi di masa perjanjian baru, Roh Kudus tidak hanya tinggal untuk sementara. Tapi Roh Kudus itu tetap tinggal untuk selama-lamanya, menggantikan posisi Yesus untuk tetap menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tinggal di dalam setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, maka kita terima Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan dia tinggal di dalam roh kita. Dan selama kita taat mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus berkarya mengerjakan apa yang dia mau di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak taat, kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tetap tinggal diam, tetapi dia tidak aktif untuk memimpin kita seperti Yesus yang dibawa murid-muridnya ada di dalam perahu, namun dia cuma ada tidur saja. Kehidupan manusia tetap dikendalikan oleh manusia sendiri, oleh keakuan kita. Kita membiarkan Yesus tidak berkarya lagi. Kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk tidak berkarya lagi. Tetapi ketika kita mau dengar firman, membuka hati, maka roh yang masih ada pada kita akan mengingatkan perkataan firman, supaya kita bisa kembali berbalik kepada Tuhan, bertobat kepadanya. Nah, tinggalnya Roh Kudus terjadi saat lahir baru. Seperti kita yang tadi saya sampaikan, ketika saya terima Tuhan Yesus, itu adalah kelahiran baru kita. Tetapi kelahiran baru secara tanggal kita lebih mudah diteguhkan dengan tanggal baptisan. Kapan saya lahir baru? Ketika kita dibaptis. Karena baptisan merupakan konfirmasi, deklarasi bahwa kita terima Yesus. Mungkin kita sudah lahir baru sebelum kita dibaptis. Ketika saya sudah terima Yesus pertama kali. Tapi saya menunda kebaptisan itu. Tetapi ketika kita bilang saya percaya tapi tidak membuktikan dengan memberi diri dibaptis, maka kepercayaan kita masih di sini. Ketika saya belum menjadi orang yang dibaptis oleh secara air gitu, baptisan air, maka kita cuma menjadi orang yang mengaku saya percaya Yesus. Saya percaya saja. Tapi saya cuma deklarasi intern saja diri saya. Tapi saya tidak berani secara publik menyatakan itu melalui baptisan air. Dan ketika sebelum saya dibaptis, saya cuma mengaku anak Tuhan. Tetapi kita lihat contoh baptisan air itu, bahwa ketika Yesus dibaptis dalam rangka menggenapkan apa yang dikehendaki oleh Bapa, maka langit terbuka, ada suara dari surga menyatakan, yang mengkonfirmasi, yang memberikan pernyataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa dikatakan inilah anak? Ya, inilah konfirmasi dari Allah. Jadi ketika orang-orang itu percaya masuk sebagai keluarganya Allah, maka dia harus dibaptis. Disitulah kita nggak cuma ngaku sebelumnya saya anak Allah, tapi Bapa di surga sudah mulai mengakui kita. Inilah anak yang kukasihi. Kenapa dia berkenan? Karena hidupmu sudah diperbarui. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, setelah kita sudah terima Yesus kelahiran baru tadi, ya, Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi itu cuma ada menyertai kita. Dia bisa menghibur kita, dia bisa menolong kita. Tapi kita tidak punya kuasa yang lebih sebagaimana yang dimaksud
Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi karena itu baptisan Roh Kudus terjadi sesudah pengalaman kelahiran baru atau keselamatan kita. Walaupun memang bisa juga terjadi pada waktu hampir bersamaan dengan kelahiran baru. Jadi pada waktu kita lahir baru, pada saat kita baru terima Yesus, ya pada saat itu juga kita bisa. Bisa sesudahnya beberapa waktu kemudian kita dibaptis Roh Kudus, tapi juga bisa pada saat waktu yang bersamaan ketika saya lahir baru itu. Itu terjadi seperti di Cornelius ya. Cornelius baru percaya. Gak lama kemudian dibaptis, kemudian dia diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Dan ketika murid-murid melihat bahwa baptisan Roh Kudus terjadi pada orang asing bagi mereka, non-Yahudi, maka mereka melihat pintu anugerah Tuhan terbuka ternyata tidak hanya untuk orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan, tetapi bagi semua orang dari segala bangsa. Sebabnya berlaku atas kehidupan kita sekalian yang juga dijanjikan dapat berhak menerima baptisan Roh Kudus. Nah, sebelum kenaikan Yesus ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa menerima baptisan Roh Kudus. Tentu bukan tanpa alasan, ya. Kayaknya saya nggak bisa kontrol, boleh bantu ya. Oke. Tentu bukan tanpa alasan. Mengapa Yesus secara khusus meminta para muridnya untuk menantikan baptisan Roh Kudus? Karena baptisan Roh Kudus itu sangatlah penting bagi semua orang yang percaya. Bagi saudara-saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, sekali lagi ada penekanan bahwa ini adalah penting buat kita sekalian. Nah, ada perbedaan antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Di mana bedanya? Perbedaan kedua peristiwa itu bisa terjadi beberapa murid yang lalu. Ada orang-orang para murid Yesus, waktu para murid Yesus sudah ikut Yesus, sudah percaya Yesus, dan dia sudah terima Roh Kudus, dihembuskan Roh Kudus kepadanya, tetapi Yesus masih tetap minta kepada mereka supaya mereka diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Aku membaptis engkau dengan air. Tapi kata Yohanes, ya, nanti akan datang Dia yang akan membaptis engkau dengan Roh. Jadi murid-murid sendiri perlu untuk diperlengkapi, apalagi kita. Orang Samaria yang bertobat juga demikian, ya, juga diperlengkapi semuanya dengan baptisan Roh Kudus. Para murid di Efesus juga begitu. Jadi pergerakan orang-orang yang percaya dan menjadi murid, pasti para rasul itu menginginkan agar mereka juga diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itulah akan memampukan mereka untuk dapat melanjutkan apa yang menjadi misi daripada Tuhan Yesus bagi dunia ini. Nah, tanda awal yang menyertai orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu ialah tentunya berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, ini semua ada di tampak di Cornelius, para murid dan murid juga yang di Efesus maupun Samaria, ya. Ya, tetapi tanda awal ini bukan berarti bahwa kalau saya nggak berbahasa roh, saya belum dibaptis Roh Kudus. Jadi artinya nggak mutlak satu-satunya itu menjadi tanda orang dibaptis Roh Kudus. Tapi pada umumnya bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Berbahasa roh itu sekali lagi tidak boleh diajarkan kepada siapapun, karena ini bukan bahasa yang perlu diajar. Dan tidak juga manusia yang karena kepengen seperti orang dibaptis Roh Kudus berpura-pura dan meniru-niru. Sampai ada orang yang suka memplesetkan dengan perkataan-perkataan yang memang tidak seharusnya tentang Roh Kudus diplesetkan. Karena memang tidak boleh seperti itu. Nah, karena itu mari kita bisa lihat di sini bahwa kita diberikan pembelajaran bahwa bahasa roh memang menjadi tanda awal.
Tetapi bahasa roh bukanlah satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus, sehingga orang yang tidak berbahasa roh dianggap belum dibaptis Roh Kudus. Namun sekali lagi, walaupun demikian, berbahasa roh itu juga penting untuk membangun kerohanian buat orang yang bisa berbahasa roh itu. Sebagaimana di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 2 dan 4. Sehingga orang percaya tentunya didorong untuk dapat memintanya kepada Tuhan. Nah, manifestasi daripada bahasa roh itu dapat berupa dua hal. Yaitu yang pertama, ketika orang berbicara dalam bahasa roh, ada dia berbicara itu dengan bahasa yang disebut glosolalia. Glosolalia. Yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi dimengerti oleh Allah. Jadi bahasa itu tidak ada di dalam bahasa yang diajarkan di dunia. Jadi orang itu bisa berbahasa roh tapi bahasanya nggak pernah bisa tahu. Ini Inggris bukan, Arab bukan, Cina bukan, Portugis bukan, Belanda bukan. Nggak ada di dalam bahasa di dunia. Itu glosolalia. Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia di dunia ini. Tapi dimengerti oleh Allah. Sebabnya orang yang berbahasa roh itu ketika dia berbicara dalam bahasa roh, manifestasi dinyatakan dalam bahasa roh, maka dia berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah. Secara langsung dan pribadi. Dan Allah mendengar, mengerti bahasa kita. Yang kedua, ada orang yang bisa dipenuhi bahasa roh, tetapi bahasanya adalah bahasa yang ada di dunia. Yang orang lain dengar, dia bisa ngerti. Karena bahasa itu ada diajarkan di dunia ini. Dia bisa, saya nggak bisa bahasa Arab, tapi tiba-tiba saya bisa bahasa Arab. Saya belum pernah belajar bahasa Arab, tapi saya bisa bahasa Arab. Saya belum pernah bisa bicara tentang bahasa Belanda, tapi tiba-tiba manifestasi saya bisa bahasa Belanda, begitu. Tapi jangan nanti kemudian ada yang pura-pura Anda jago bahasa Inggris, kemudian ngomong bahasa Inggris. Seolah-olah, oh dengar, wih keren nih dia nih lagi ngomong. Kebetulan ada orang yang ngerti bahasa Inggris, dia ngomong, saya mengerti. Jadi ketika orang terima baptisan Roh Kudus berbicara dalam bahasa roh, dia akan berkata-kata dalam bahasa yang dia tidak belajar, tidak tahu dan tidak bisa mengucapkannya. Bukan yang dia tahu, bukan yang dia kuasai. Itu tanda. Dan bahasa roh itu akan keluar dengan otomatis dengan dorongan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kita tidak akan mampu untuk mengatakan apa yang kita mau. Kalau saudara pernah mengalami baptisan Roh Kudus atau berbicara dalam bahasa Roh Kudus, dalam bahasa roh itu dalam pengertian yang benar, maka tentunya saudara akan bisa tahu ada dorongan yang begitu kuat membuat kata-kata berucap dan kata-kata itu tidak dalam kendali seperti yang kita mau ngomong. Mungkin kita pikiran dan ngomongnya seperti ini maunya, tapi yang keluar itu bahasanya. Dan bahasa roh yang diucapkan, dan jika itu bahasa memang adalah bahasa roh yang benar, dia akan mendatangkan damai sejahtera dan bukan ketakutan. Karena roh Allah tidak pernah mendatangkan ketakutan. Itu ciri-cirinya. Tidak ada suasana gelap di dalam pemandangan hadirat Allah. Karena ketika ada roh Allah, cahaya terang, tentram, damai, sejuk, sukacita, kebahagiaan, kedamaian akan memenuhi orang yang mengucapkannya. Bahasa roh dapat dibedakan dengan dua kategori. Yang pertama, bahasa roh itu ketika orang berbahasa roh bisa menjadi tanda awal baptisan, artinya dia sebagai tanda dia dibaptis. Yang kedua, itu bukan sebagai tanda baptisan Roh Kudus, tetapi sebagai karunia bahasa roh. Sebagai karunia. Artinya ada yang sifatnya karunia, dia bisa berbicara bahasa roh karena karunia, bukan karena dibaptis Roh Kudus.
dan saya mendeteksi diri saya bisa bahasa roh bukan karena saya dibaptis Roh Kudus, walau saya sudah pernah dibaptis Roh Kudus. Tapi saya bisa bahasa roh, tetapi itu saya kenali diri sebagai karunia. Dan ketika kita bisa berbahasa roh, maka kita berkata-kata kepada Tuhan dan akan menguatkan roh kita. Jadi dua hal, tanda awal baptisan roh dan sebagai karunia. Nah, ingat nggak Rasul Paulus bilang kalau nanti dalam sebuah pertemuan, nggak perlulah pakai bahasa roh, ngomong begitu ya. Juga pada bingung nanti gitu. Itu maksudnya apa? Bukan berarti seperti itu. Sampai-sampai sekarang mungkin ada yang takut, udahlah, nggak perlu pakai bahasa roh, nggak usah pakai bahasa roh. Begitu. Dia bahasa roh, jemaat nggak ngerti dengerin. Maka kata Paulus, udah, kalau ada yang berbahasa roh, ya cuma 3 orang. Terus doa deh supaya ada yang menafsirkan, supaya jemaat bisa ngerti. Kalau enggak udah berhenti aja. Maksudnya apa? Bukankah kalau orang berbahasa roh itu dia tidak bisa semaunya dia? Gimana? Halo? Halo? Anda bersama? Ini pada nggak ngerti apa? Pada oke, saya langsung aja ya. Kalau orang, misalnya ya, kita mengalami baptisan roh. Tiba-tiba tanda awal baptisan roh, saudara bisa bahasa roh. Bahasa roh itu akan mengendalikan mulut kita. Sekali lagi, saudara yang mengalaminya, ada sukacita, damai sejahtera. Ada suasana yang surga itu di dalam hati kita. Terus ada pengekangan di mulut. Kayak kuda mulut itu yang dipakai, itu apa namanya tuh ya, kayak gitu ya. Kekang. Jadi saudara nggak bisa mengatakan yang bahasanya bisa marah, bahasanya bisa menghujat, bahasanya bisa yang kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi itu yang akan menguasai kita. Dan kalau itu terjadi, nggak kenapa, bebaskan aja roh kita ngalir. Tapi sekali lagi, roh Allah yang dari Allah, jika memang dia dipenuhi roh Allah, dibaptis roh Allah, maka pemimpin di sini akan mampu bisa mengendalikan. Jika pemimpin ini coba mengendalikan suasana jemaat, ada satu yang masih berteriak tidak taat, itu ada kemasukan. Tahu, paham? Itu ada unsur emosional. Dan itu bisa ada penyelundupan roh jahat. Karena roh Allah itu taat, tertib. Itu kan ciri-cirinya. Tidak mendatangkan ketakutan. Roh Allah itu tertib. Jadi akan bisa ditertibkan oleh pemimpin. Karena pemimpin memiliki otoritas. Imam di sini punya otoritas. Itu sebabnya ketika saya mengurapi para pelayan Tuhan, terimalah urapan, terimalah otoritas. Kita punya otoritas untuk mengendalikan. Dan yang itu tidak masalah mau berapa orang bahasa manifestasi, tidak perlu takut. Yang dimaksud oleh Paulus itu adalah karunia Roh Kudus. Bukan baptisan Roh Kudus. Sebagai bukan ngomong bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus.
Kalau itu ada tanda awal baptisan Roh Kudus, bebas. Orang-orang dibaptis, dilawat. Oh, saya dibaptis, saya sudah dibaptis. Apakah saya bisa lagi? Bisa. Perlu. Namanya bukan baptisan. Baptisan Roh Kudus terjadi sekali dalam hidup orang percaya. Tapi orang percaya perlu dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Stefanus penuh Roh Kudus. Para murid Rasul penuh Roh Kudus. Kita terus bisa berulang kali penuh dengan Roh Kudus. Karena kita perlu Roh Kudus dan kuasanya. Yang perlu setelah itu di-maintain, dipelihara, dirawat, jangan didukakan. Supaya dia tetap ada pada kita. Nah, kalau itu merupakan karunia setelah kita dibaptis Roh Kudus, kita dapat karunia. Apakah saya bisa dapat karunia sebelum dibaptis Roh Kudus? No, tidak. Salah satu nantinya kita bisa paham, pentingnya baptisan Roh Kudus itu adalah nanti kita bisa mengerti. Ya, oke, kita lanjut lagi. Bahasa roh itu ada beberapa teolog berkata mungkin sudah berakhir, sudah nggak ada lagi kok sekarang. Udah tergenapi semuanya di masa Rasul. Di hari Pentakosta waktu itu udah selesai, nggak ada lagi. Yang sekarang ini cuma karena diajar-ajarin aja. No, bahasa roh itu masih yang aslinya masih ada sampai detik sekarang ini. Jadi bahasa roh yang asli masih ada pada masa kini. Bahasa roh memang akan berhenti jika yang sempurna tiba. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Yang sempurna tiba itu yang mana? Yaitu saat kedatangan Kristus kembali. Pada saat kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya yang sempurna. Sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi sebelum Yesus kembali kedua kalinya, maka orang-orang masih bisa diperlengkapi dan berbicara dalam bahasa roh yang asli. Nah, poinnya sekarang mengapa kita butuh baptisan Roh Kudus? Ada 4 hal. Pertama, saya cepat ya. Kita perlu baptisan Roh Kudus untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa untuk melayani Tuhan. Orang yang ada baptisan Roh Kudus itu punya kuasa dari ilahi. Kuasa untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, perkara-perkara yang dahsyat. Dan bahkan juga kuasa yang memberikan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kadang ketika orang belum dibaptis Roh Kudus itu malu-malu, merasa nggak enak, nggak berani untuk ngomong, memberitakan Injil. Tapi kalau dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita nggak akan tahan. Hati kita, mulut kita, kita pasti akan berani nggak takut untuk ngomong tentang Injil Tuhan. Dia akan memberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang memberi kita kemampuan untuk berkemenangan. Jadi kalau kita menghadapi banyak pergumulan kehidupan, baik pribadi, dalam pelayanan, dalam hal yang lain. Cuma satu-satunya yang membuat kita bisa tetap berkemenangan adalah ketika kita diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus memperlengkapi, memberi kita kuasa, power. Yang mendatangkan keberanian dan kuasa mengadakan banyak perkara yang ajaib. Saudara yang dibaptis Roh Kudus, ketika kita berdoa, kita bisa mendoakan orang dan ada kuasa yang mengalir, ada otoritas Allah. Maka kita bisa lihat ketika Petrus berkhotbah, dulu dia ngomong sebelum diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus, dengan sesudahnya itu ada perbedaan.
Kuasa perkataan Petrus membuat orang menjadi percaya. Sekali khotbah 3.000, banyak 5.000. Jumlah murid makin bertambah, berkembang, ada kemajuan. Kalau gereja Tuhan di sini semua murid menjadi murid, semua ini jemaatnya dipelengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Ini jemaatnya ada kuasa di sini. Ada hadirat, ada mujizat. Ada pernyataan manifestasi supranatural, demonstrasi yang Tuhan nyatakan. Dan kalau dunia seperti ini ada, ini terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Tapi di akhir zaman masa sekarang ini kita lihat, KKR juga sudah tidak banyak. Bahkan tidak seperti dulu. Tidak lagi banyak peristiwa yang adikodrati dalam ibadah, kemudian ada kesembuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita tidak menekankan bahwa pentingnya kita diperlengkapi orang percaya dengan baptisan Roh Kudus. Yang kedua, kita bisa lihat di sini tadi udah ya para murid. Saya mau sampaikan di sini bahwa ada Nick Cruz, itu mantan ketua geng jalanan di New York. Dia ini orang jahat, kepala geng, ya. Dulu hidupnya itu penuh dengan kekerasan, ya. Selalu dia tidak sungkan untuk bisa membunuh orang. Namun setelah dia terima Kristus, dibaptis dalam Roh Kudus, hidup Nick ini berubah total. Anak muda ini kemudian menyerahkan hidup diri dan bisa memenangkan banyak para preman, orang-orang yang brutal tadi, yang sadis-sadis, karena kesaksian kehidupannya, keberaniannya untuk berbeda dengan teman-teman yang lain, sehingga dia bisa menjadi penginjil yang luar biasa sampai ke dunia internasional. Dia menyaksikan ribuan anak muda diselamatkan dalam dunia gelap, narkotika, dan lain sebagainya. Nick ini pernah berkata, yang ditulis dalam sejarah, aku bisa berbicara tentang kasih Yesus bukan karena aku pintar, tapi karena Roh Kudus memberi aku keberanian dan kata-kata yang mengubahkan. Sehingga ketika Nick bicara pada waktu setelah dia sudah dibaptis Roh Kudus, itu membuat teman-temannya menjadi orang yang percaya. Kadang-kadang kata-kata kita terbatas untuk meyakinkan orang. Dan orang gak mau dengar kita juga. Gitu. Tapi kalau Roh Kudus yang berkarya melalui mulut kita, dia bisa berkarya dengan luar biasa. Yang kedua, baptisan Roh Kudus itu perlu, penting. Kenapa? Karena memberikan karunia-karunia roh dan memunculkan buah roh. Ini yang tadi yang saya katakan, ya. Kita bisa dapat karunia. Salah satu karunia, ada 9 karunia, dan salah satu karunia adalah karunia berbahasa roh, karunia membedakan roh. Saya ingat dulu saya pernah ngalamin dapat karunia membedakan bahasa roh. Saya tahu banget ini roh Tuhan atau bukan. Itu di masa usia saya remaja. Dulu di sini aktif banget tuh, masih doa semalam-malaman. Aktif banget, dan saya ingat banget itu. Kemudian ada orang-orang yang kemudian berbahasa roh, tapi suasananya itu enggak enak, serem, merinding, bulu kuduk merinding. Saya tahu ini bukan roh ini. Ini bukan roh Tuhan ini. Yang kayak gitu enggak takut, tengking. Tapi jangan sembarang tengking kalau nggak bisa bahasa roh, membedakan bahasa roh. Anda menengking Roh Kudus, bahaya. Pernah dengar kan satu dosa yang satu-satunya nggak bisa diampunin? Dosa apa? Maksudnya apa sih mengujar Roh Kudus? Pada ngerti nggak? Belum ya? Ya udah ya, nanti ya topiknya beda lagi. Kita harus bisa membedakan yang dimaksud dengan mengujar Roh Kudus kayak apa. Kemudian dia juga bisa memberikan 9 buah Roh Kudus tadi. Kasihnya. Jadi orang yang dibaptis
dengan Roh Kudus itu dia punya karunia tadi 9 bahasa, 9 karunia. 9 karunia dan 9 buah Roh Kudus. Kasih ada kasih di hati kita tadi kan saya bilang kan. Sukacita wah luar biasa. Damai sejahtera. Terus apa lagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang terakhirnya ya, 9. Itu beneran ada itu. Dan itu semua yang saya rasakan ketika saya pertama kali terima baptisan Roh Kudus. Saya terima baptisan Roh Kudus, saya sedang berlutut di sini, ada orang asing yang sedang datang, orang misi, dia bawa trompet dan memimpin kita berkemurahan. Gereja ini dilawat dengan misi penginjil dari luar negeri. Dia pakai trompet mengajak kita bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Dan saya dengan hati yang tulus ngikutin arahan. Sampai akhirnya dilawat. Dan saat itu saya merasakan perbedaan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kayak gimana rasanya. Dan sejak remaja itulah saya sering dibawa kunjungan, bahkan mendoakan orang yang sakit dan puji Tuhan yang sakit sembuh. Bahkan saya yang masih remaja diajak yang kesurupan di Pademangan. Manifestasi kesurupan. Dan kita usir dia dan dibebaskan. Saya remaja kecil. Gak ada apa-apa. Tapi karena Roh Allah yang bisa bekerja buat setiap orang. Jadi kenapa dulu ada anak-anak yang cuma usia 8 tahun sampai bisa luar biasa dipakai, dia masuk di media. Khotbah segala macam. Sekarang udah gak ada tuh ya yang kayak gitu-gituan. Ini memang lama-lama kita udah mulai modern. Saya belajar di S2, teologi itu ada teologi modern. Ini banyak hal-hal yang kadang Alkitab dimanusiawikan. Alkitab gak berubah, tapi manusia memanusiakan Alkitab sesuai dengan selera. Itulah era modern. Smith Wigglesworth, tukang ledeng sederhana dari Inggris. Dia terima baptisan Roh Kudus di usia 48 tahun. Setelah itu Tuhan memakainya secara luar biasa. Ia bukan berpendidikan tinggi, tapi karunia iman dan penyembuhan itu ada pada dirinya. Bahkan ada yang disembuhkan dari kematian, ya, dibangkitkan melalui pelayanan daripada Smith ini. Dari tukang ledeng jadi penginjil dan dipakai Tuhan luar biasa, sampai dalam pelayanan penginjilannya orang mati pun bisa dibangkitkan. Setelah dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus selain juga memberikan karunia dan buah roh, dia membangkitkan semangat kecintaan akan Tuhan dan militansi orang percaya. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu jadi militan. Rohnya bernyala-nyala, dia pasti semangat. Nggak mungkin kendor, nggak mungkin malas ke gereja, nggak mungkin malas berdoa, nggak mungkin malas baca Alkitab. Dia semangat, luar biasa. Terus dia cinta Tuhan. Minggu tuh dinanti-nantikan, kapan ya hari Minggu? Kok lama banget? Cuma karena kepengen datang ibadah. Dulu saya begitu juga di masa remaja saya. Kapan Minggu? Kapan Minggu? Saya pengen datang ibadah. Tiap hari di rumah saya duduk di bangku jongkok, saya baca Alkitab. Dulu saya punya Alkitab yang udah kumuh banget, semua penuh coretan. Dan itu saya hafal luar biasa. Karena masa remaja itu otaknya lebih, daya ingatnya kan lebih encer ya. Dibanding sekarang kita yang sudah berumur begitu. Itu di masa itu encer, otak saya encer. Jadi saya persis kalau baca Alkitab. Dulu mah gak ada yang sekarang dibantu dengan, kita dimanjain dengan pakai teknologi, aplikasi ya, cari ayat gampang. Ya dulu kan teman-teman suka nanya saya, ayat ini di mana? Terus saya bisa tahu, gampang saya buka Alkitab, saya gaul. Saya tahu ada di bayangan, oh dia ada di sini, di halaman sekian nih, tinggal dibuka.
Ada coretan saya pernah coret di situ, saya masih ingat. Disitulah saya bertumbuh. Kenapa? Makanya perlu Bible quiz. Yang sudah hilang di era sekarang. Tapi pengalaman saya, Bible quiz banyak menolong sekali. Jadi anak-anak sekolah minggu Bible quiz. Itu masa-masa emas mereka. Daya ingatnya kuat terus. Dulu kita di sini ada orang guru-guru yang ceritanya cerita dari luar bukan Alkitab. Saya prihatin dan sekarang saya tekankan. Semua cerita di anak sekolah minggu harus cerita Alkitab. Ya udah diceritain lagi, kenapa? Emang kenapa kalau diceritain lagi? Kenapa berulang-ulang? Tanam firman. Jangan cerita yang lain. Biar anak benar kenal firman. Gitu. Pasti semangat. Yang tadi ya, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Akan ada kecintaan. Militansi itu udah luar biasa, militan. Itu beraninya luar biasa. Nggak akan takut dia, nggak takut. Saya kalau udah datang keberanian, saya bisa nggak takut sama siapapun. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus itu mentransformasi pola hidup orang percaya dan cara hidup berjemaat. Ada sebuah perubahan yang nyata dari orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, pasal 4 ayat 32 sampai 37 mengisahkan setelah peristiwa Pentakosta, maka orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang percaya, dia militan. Tiap hari mereka ke gereja. Mereka nggak ke gereja seperti apa kan? Mereka kumpul di rumah berganti-ganti kasela. Begitu. Setiap hari. Dan nggak ada yang ngomong, "Waduh, gereja melulu, nggak ada. Nggak ada yang hitungan, waduh ini, oh ini, nggak ada. Semua, udah kayak gitu hidupnya. Ini Amerika sekarang presidennya coba mengembalikan Amerika ke Tuhan. Karena Amerika sudah banyak dianggap ninggalin Tuhan. Jadi banyak momen-momen sebelum dia rapat kabinet, dia memulai dengan doa dan firman. Kembalikan semua ke Tuhan. Kembali ke Tuhan, kembali kepada kejayaannya. Masa sekarang kita berlomba menghadapi masa-masa yang menyeret kita. Kalau nanti belajar manusia akhir zaman, kita akan bisa melihat bahwa manusia akhir zaman itu seperti apa rupanya. Saya coba mengumpulkan dan menyiapkan beberapa bahan untuk disampaikan tentang surga, tentang neraka, tentang yang lain-lain ya. Akhir zaman dan lain sebagainya. Tapi saya belum tergerak kapan waktu saya untuk khotbahnya. Jadi udah siap dikumpul-kumpulkan, cuma belum tahu kapan saya akan sampaikan. Jadi kita perlu belajar. Ya, kalau itu terjadi transformasi dalam hidup kita, kita jadi orang yang disukai semua orang. Ini jemaat bisa disukai semua orang. Ya, jadi ada indah kemanisan di dalamnya, di mana ada semut ada gula. Jadi akan berkerumun orang-orang datang kepada kita. Terus terjadi kebangunan rohani dan pertumbuhan jiwa yang luar biasa. Jadi memang gereja ini solusinya nggak ada yang lain. Teorinya nggak ada yang lain. Kiranya Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus,
dan kita mengalami perubahan kehidupan yang nyata. Dengan demikian, kita bisa lihat kehidupan kita menjadi murid Tuhan yang militan. Bertumbuh dalam Tuhan yang luar biasa, bahkan dipersiapkan. Ada sebuah gereja punya tema gerejanya setahun, mempersiapkan jemaat menjadi umat yang layak bagi kerajaan sorga. Jadi kita dipersiapkan menjadi umat yang memang layak jadi penghuni sorga. Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit diri. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang tiada yang sesuka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila
Tidak ada perkara yang mustahil ketika Roh Allah bekerja di antara kami. Engkau menembus batas-batas yang ada. Engkau Allah yang berdaulat dan maha kuasa. Seluruh alam semesta tunduk kepada Engkau, apalagi umat manusia. Bapa, ini kami, hamba-Mu telah mengajar dan menyampaikan bagaimana pentingnya baptisan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Engkau Allah yang mengenal tiap-tiap pribadi, Jemaat GBI Gunung Sahari khususnya di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya setiap kami, setiap yang merindukan untuk diperlengkapi oleh baptisan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah dinyatakan bagi mereka. Dan kami yang juga sudah diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus, kiranya Tuhan terus memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, semakin terus melimpah di dalam hidup kami, melahirkan buah-buah Roh Kudus yang nyata, serta karunia-karunia roh yang memperlengkapi orang percaya untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami ada dan berada. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini juga semakin diperlengkapi dengan pernyataan, manifestasi dari Roh Kudus, sehingga ada kuasa di dalamnya yang menghidupkan, membangkitkan umat-Mu, jemaat di tempat ini, sehingga kami juga menjadi jemaat yang disukai semua orang, yang terus ditambah-tambahkan jumlah bilangan kami semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk kesemua hal ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.